Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Triharyana, mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Soeherman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Nurse Mila Sartika MKep. Ya baik teman-teman, kali ini kita akan membahas putar materi perawatan luka ya. Jadi pada perawatan luka ini kita akan sedikit membahas bagaimana sih cara proses penyembuhan dan lain sebagainya. Oke, kita langsung mulai ya. Sini kita akan membahas di PowerPoint. Ya, perawatan luka. Nah, jadi perawatan luka itu umumnya rusak dari sebuah struktur dan fungsi teman-teman. Secara anatomis, baik dari kulit yang normal akibat proses patologis yang berasal dari internal dan eksternalnya mengenai organ tertentu. Nah, terus juga luka juga dapat diartikan tidak rusak atau terputusnya keutuhan jaringan yang disebabkan secara fisik atau mekanik. Di antaranya itu ada trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan, dan bisa lain-lain yang bisa menyebabkan kerusakan secara fisik teman-teman. Oke, di next ya. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi teman-teman, klasifikasi luka. Nah, di sini saya meletakkan ada 4. Saya membedakan ya. Jadi ada klasifikasi A, B, C, D ya. Jadi pertama itu menurut Arisanti bahwa luka berdasarkan tipe atau cara penyembuhan diklasifikasikan menjadi 3. Nah, ini berdasarkan tipe atau cara penyembuhan ya. Nah, itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada penyembuhan luka secara primer, terus ada penyembuhan luka secara sekunder, dan penyembuhan luka secara tersier. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Mariwani. Nah, si Mariwani ini mengklasifikasikan bahwa setidaknya itu ada hubungan dengan luka bakar dibedakan menjadi 2, luka tertutup dan luka terbuka. Nah, selanjutnya itu ada yang berdasarkan lama penyembuhannya, yang pastinya kronik dan akut. Nah, selanjutnya di sini juga luka dibedakan berdasarkan warna dasar dari lukanya. Nah, ada warna merah, kuning, dan hitam. Nah, itu ada beberapa klasifikasi luka menurut masing-masing jurnal ya teman-teman. Nah, terus dalam proses penyembuhan luka, nah biasanya di sini tuh ada beberapa proses ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai ada 3 ya. Jadi ada fase inflamasi, proliferasi, dan fase maturasi. Nah, teman-teman, jadi penyembuhan luka itu ada tahap-tahapannya. Nah, terus juga di sini penyembuhan luka itu kan sebuah proses ya, proses perbaikan dari fungsi atau struktur yang rusak. Nah, jadi penyembuhan luka itu juga melibatkan sebuah integrasi dari proses fisiologis. Nah, itu menurut Potter dan Perry ya. Nah, di sini juga kan tadi ada 3, dari inflamasi, proliferasi, sampai ke maturasi. Nah, juga ada beberapa jurnal yang mengatakan ada 5 cara atau proses penyembuhan dari luka ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada biasanya ada hemostatis, nah, terus ada inflamasi, terus ada proliferasi, serta maturasi dan modeling. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Kita next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, kenapa sih seperti penyakit-penyakit diabetes mellitus ketika ada luka gangren gitu ya, itu lukanya bukan gimana ya, sulit sembuh ya teman-teman. Bukannya tidak bisa sembuh, tapi lebih sulit dari yang lain gitu. Nah, kenapa? Salah satunya ini ada faktor dari nutrisi.
Nah, nutrisi ini tidak sampai ke seluruh tubuh, bahkan jaringan-jaringan terjauh seperti kaki, tangan ya, saraf-saraf terjauh, sehingga menyebabkan proses penyembuhan luka itu lebih lama. Nah, nggak cuma nutrisi, kayak misalnya mineral, vitamin, bahkan protein, itu juga tidak sampai teman-teman gitu, karena ada proses dari vasokonstriksi pada aliran darah. Nah teman-teman, terus juga di sini ada beberapa faktor lain, diantaranya usia. Kenapa usia? Ya karena umumnya penyakit-penyakit degeneratif itu kan terjadi karena penurunan sebuah fungsi dari tubuh. Nah, di antara penurunan fungsi pada tubuh, khususnya di lansia ya, karena ini usia ya, bahas usia. Kenapa? Ya karena salah satunya itu kerja sistem tubuh, bahkan salah satunya itu sistem imunitas itu mengalami sebuah penurunan teman-teman. Nah, jadinya salah satu faktor yang memperlambat dari penyembuhan luka yaitu salah satunya usia. Dan di sini ada mobilisasi, obesitas, ya penyakit tertentu lah seperti DM gitu, dan obat-obatan. Oke, next. Nah, perawatan luka itu sendiri bertujuan untuk ya pertama ya untuk meningkatkan hemostatis luka gitu ya. Soalnya kalau misalnya tidak segera ditangani, bisa aja kan itu bisa malah terinfeksi dan bisa ke bagian-bagian yang lain gitu. Nah, terus juga mencegah infeksi tadi sudah, mencegah cedera jaringan lebih lanjut. Nah, itu berhubungan dengan mencegah dari infeksi ya ke bagian lain. Nah, makanya untuk meningkatkan hemostatis luka juga. Nah, serta mendapatkan kembali fungsi normal serta memperoleh rasa nyaman. Karena kalau misalnya terluka ya, khususnya apalagi kayak luka DM, nggak cuma luka DM sih teman-teman, semua luka juga pasti itu akan sakit gitu ya, karena juga akan ada proses inflamasi juga ya teman-teman. Nah, jadi dari perawatan luka ini sendiri juga biasanya di ilmu terbaru dari perawatan luka itu kita menggunakan dressing teman-teman. Jadi si dressing ini tuh pengganti obat untuk kayak biasanya tuh obat salep gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan teknik yang lebih modern gitu. Nah, juga ada ilmu terbaru bahwa ketika kita sedang membersihkan luka, nah kan pada SOP-nya itu kan prinsipnya steril teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan korentang lagi. Kenapa? Karena korentang itu malah tidak terjamin kesterilannya. Nah, jadi ketika kita sudah mengganti sedang melakukan perawatan, mengganti balutan, membersihkan, setelah membersihkan kita memakai handscoon yang steril ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja untuk membersihkan si lukanya, yang pastinya yang satu tangan itu on dan satu tangannya itu harus steril gitu. Jadi kita nggak usah pakai korentang lagi teman-teman. Nah, di sini ada alat dan bahan, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ada banyak macam-macam sih teman-teman. Dari dressing ada yang pakai foam ya kan, ada juga yang kolagen, terus juga ada antimikrobial gitu teman-teman. Apa ini? Mangga. Oh iya, bagus. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada SOP-nya dari penata laksanaan. Ini udah standar banget teman-teman. Ya, jadi penata laksanaan ini sebisa mungkin harus dilakukan atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa sih pada perawatan luka itu sering ya kita mendapatkan dokumentasi? Karena biar tahu teman-teman proses penyembuhan luka dari mulai sebelum ada penanganan sampai ada penanganan dan tindakan itu prosesnya berapa lama. Nah, kita juga bisa melihat dari fase-fasenya gitu.
Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa dokumentasi itu dibutuhkan, apalagi kaitannya dengan perawatan intensif gitu ya, terutama home care gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak ada dokumentasi ya, bila perawatan luka itu tidak kita jalankan sesuai standar, nah semisalnya si klien kita itu menuntut karena misalnya mengalami kecacatan secara fisik gitu ya. Nah, parahnya lagi misalnya harus diamputasi karena perawatan luka kita. Nah, makanya kita harus paham dengan apa yang sedang kita jalani. Nah, untuk itu pada perawatan luka ini banyak sekali tekniknya, diantaranya itu kan dari yang modern gitu ya, sampai yang terbaru. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya meletakkan beberapa referensi yang dapat teman-teman lihat, sharing tentang seputar dari perawatan luka. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Bayu Triharyana mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman.